Kita lihat dulu apa definisi Kashani ini terhadap wahdatil wujud. Ini sangat penting sekali. Setiap ulama Ustadz Khairuzaman yang sudah membaca kitabnya Ibn Arabi dan memahami makna ini pasti langsung mengkritik mafhum wahdatil wujud. Bahkan saya itu selalu memisalkan macam Power Rangers, banyak kemudian bergabung menjadi satu, menjadi besar. Ini yang namanya, ini sebab kenapa kok ulama-ulama itu banyak menuduh Ibn Arabi itu hulul ataupun ittihad. Wahdatul wujud atau wahdatul wujud, boleh ya dua-duanya. Ini ada yang cakap wahdah, ada yang mengatakan wahdah. Tapi oke, kita cakap wahdatul wujud. Wahdatul wujud sebenarnya daripada aspek kata-kata saja, kita sudah tahu. Wahdah itu didul kasroh, lawan daripada apa namanya banyak. Wahdatul wujud artinya wujud itu hanya satu. Kita mesti paham itu dulu. Wujud itu hanya satu. Yang mana ashab wahdatil wujud itu selalu mengatakan bahwasanya Allah itu adalah wujud itu sendiri. Jadi kata-kata wujud itu yusawi kata-kata Allah. Jadi hakikatnya Allah itu adalah wujud atau dikatakan wujud al-mutlak. Hal ini banyak sekali di dalam kitab-kitab Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, terutama di dalam kitab Wujudul Haq wa Khitabus Shadiq. Kemudian seorang ulama besar namanya daripada madzhab wahdatil wujud, namanya Abdul Razak Al-Koshani. Koshani ini murid daripada Al-Jundi. Jundi murid daripada apa namanya? Al-Qunawi. Al-Qunawi adalah mulazim kepada Syekh Ibn Arabi dan anak tiri daripada Syekh Ibn Arabi. Ini adalah tasalsul daripada murid dan semuanya mempunyai syarah daripada Fususul Hikam. Kita lihat dulu apa definisi Kashani ini terhadap wahdatil wujud. Ini sangat penting sekali. Di dalam kitab beliau Isyaratul I'lam, beliau itu mengatakan bahwasanya wahdatil wujud yakni bihi adaman kisamihi ilal wajib wal mungkin. Wahdatil wujud adalah ketika yang namanya wujud itu tidak ada yang mungkin. Satu-satunya wujud ya wajibil wujud. Karena itu ashabu wahdatil wujud itu Ustadz Zaman meyakini bahwasanya wujud itu hanya Allah. Atau wujud itu yusawi kalimat Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini adalah wahdah al-wujud. Kita harus paham. Selain daripada Allah itu tidak wujud, tapi dikatakan maujud. Maujud ini, makhluk-makhluk ini, mereka ini bukan wujud. Mereka ini maujud. Bukan dengan arti ahli sunnah. Ahli sunnah mengartikan maujud adalah sesuatu yang mempunyai wujud. Kalau kita mengatakan zaman maujud, zaman dhu wujud atau zaman mutasifun bil wujud, zaman mempunyai sifat wujud. Wahdatul wujud tidak semacam itu. Maujud adalah yang mempunyai nisbah kepada wujudul mutlak. Karena wujud itu hanya Allah. Ini yang namanya apa? Wahdatul wujud. Yang wujud itu hanya Allah. Makhluk itu tidak wujud. Makhluk itu maujud. Jadi ini perbedaan antara wujud dan maujud. Kita ahli sunnah, kita tidak meyakini itu. Kita meyakini yang namanya ta'addudul wujud. Makhluk menurut yakni selain daripada Allah yang dia itu adalah wujudul mutlak menurut ashab wahdatul wujud, makhluk itu tidak wujud. Semuanya itu adalah iktibarat, tawahumat, hanya suar. Dan dia tidak mungkin ada. Dia perlu tempat. Tempatnya siapa? Tidak ada di dalam dunia ini kecuali wujudul mutlak. Karena itu wujudul makhluk ini semuanya ada pada wujudul mutlak atau wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan ini adalah madhab wahdatil wujud. Yakni wahdatil wujud adalah orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan wujud itu hanya satu. Setiap wujud pasti wajibil wujud. Tidak ada wujud mungkin itu tidak ada. Wujud tidak bisa mungkin. Dia itu harus wajib. Ini yang namanya wahdatil wujud. Selain daripada wujud, yang mana wujud itu adalah Allah, yakni Allah adalah wujud dan pasti wajib. Selain daripada wujud yang wajib ini, yaitu makhluk kita yang diciptakan oleh Allah, semuanya itu bukan namanya wujud. Semuanya adalah hanya manifestasi, hanya khayalan, atau kalau bahasanya itu iktibarat, waham di dalam otak kita. Yang mana waham ini perlu tempat. Tempatnya di mana? Pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ikhtisar, mafhum atau deskripsi daripada madhab wahdatil wujud. Setiap ulama Ustadz Khairuzaman yang sudah membaca kitabnya Ibn Arabi dan membaca dan memahami ya makna ini, pasti langsung mengkritik mafhum wahdatil wujud. Bahkan orang-orang yang hidup pada zaman Syekh Ibn Arabi sendiri. Ini nomor satu. Ini berbeda dengan hulul. Hulul itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu seperti sifat yang merasuk kepada makhluknya. Ini bukan wahdatil wujud, bukan. Akan tetapi ini mafhum yang lain yang terbina. Ada dua wujud. Wujudnya Allah
dan wujudnya makhluk. Tapi Allah itu seperti sifat yang merasuk kepada makhluknya. Biasanya dulu ini diyakini oleh beberapa Syiah Ismailiyah yang mengakui, yang meyakini bahwasanya imam-imamnya itu masuk karena imam-imamnya itu maksum karena kerasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kan ada kerasukan jin, dulu sekarang ada kerasukan jin, itu juga ada kerasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan beberapa Syiah Ismailiyah zaman dahulu yang meyakini kemaksuman imam mereka. Ini bukan wahdatil wujud, karena wahdatil wujud tidak mengakui kewujudan makhluk. Sedangkan hulul meyakini kewujudan makhluk. Begitu pula ittihad, ittihad pun meyakini kewujudan makhluk. Makhluk itu eksis, makhluk itu ada. Allah itu ada, dua-duanya sesuatu yang qaim binafsihi, ada sendiri eksis. Kemudian bergabung, saya itu selalu memisalkan macam Power Rangers, banyak, kemudian bergabung menjadi satu, menjadi besar. Ini yang namanya ittihad. Dia bersatu. Hulul juga bersatu, tapi Allah adalah sifat, makhluk adalah zat. Bersatu. Wahdatil wujud bukan bersatu, tapi memang satu. Allah itu satu, yang lainnya tidak ada. Dan ini bukan tauhid yang diyakini oleh ahli sunnah. Ini hal-hal yang berbeda dan dakik. Sebab itu banyak orang salah paham di dalam masalah ini. Ketika orang itu menafikan daripada Ibn Arabi, hulul dan ittihad, belum tentu dia itu menafikan wahdatil wujud. Walaupun ulama-ulama pada zaman dahulu menuduh Ibn Arabi hulul atau ittihad. Karena memang akhir daripada wahdatul wujud akan menjadi hulul atau ittihad. Karena kenapa? Karena makhluk yang dia itu tidak eksis, dikatakan dia itu hanya maujud, tidak eksis, yaitu hanya semacam manifestasi. Manifestasi itu tidak ada secara independen. Dia ada pada wujudul mutlak. Sebab itu wahdatil wujud dikatakan akhirnya akan hulul dan ittihad. Tapi hulul atau ittihad dengan versi wahdatul wujud, bukan dengan versi hulul dan ittihad yang asli. Ini sebab kenapa kok ulama-ulama itu banyak menuduh Ibn Arabi itu hulul ataupun ittihad, walaupun tidak secara spesifik itu hulul dan ittihad yang mustalah alaihi.